Selamat malam buat yang baru bergabung. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 hari ini. Saudara yang terkasih, kita terus mempelajari kitab Yesaya. Kitab Yesaya adalah sebuah kitab yang ditulis untuk memperingati bangsa Israel agar mereka bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Karena kalau tidak, maka murka Tuhan akan turun atas bangsa itu. Kita akan melanjutkan pembacaan kita Yesaya 9 ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah murka Tuhan terhadap Efraim. Ya, murka Tuhan terhadap Efraim. Ayat yang ke-7, Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Ya, ini penghukuman yang akan datang terhadap Efraim, kata firman Tuhan, ya. Kesombongan membuat Israel berpikir bahwa mereka telah pulih dan mampu membangun kembali kekuatan mereka. Meskipun Tuhan menjadikan Israel sebuah bangsa dan memberi mereka tanah yang mereka tempati, mereka menaruh kepercayaan kepada diri sendiri dan bukan kepada Allah. Kita terlalu sering membanggakan prestasi kita dengan melupakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kita segala kemampuan yang kita miliki. Saudara, bangsa Israel ketika mereka sedikit saja dipulihkan oleh Tuhan, ya maka terjadi lagi kesombongan. Mereka melakukan lagi apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka dengan kekuatan mereka itu, mereka dapat melakukan segala perkara. Ya, makanya firman Tuhan datang dikatakan, Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Ya, biarlah seluruh bangsa mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria yang berkata dengan congkak dan tinggi hatinya. Saudara, ya, kesombongan membuat bangsa itu jatuh karena mereka berpikir mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka dapat melakukan semuanya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka dapat melakukan segalanya itu dengan keperkasaan mereka, dan mereka lupa bahwa tidak ada satu pun yang mereka miliki yang tidak mereka dapatkan dari Tuhan. Saudara, itu pun terjadi di dalam kehidupan kita seringkali sebagai orang percaya. Kita seringkali berpikir bahwa ketika kita mampu melakukan segala sesuatu, maka kita jauh dari Tuhan. Kesombongan itu adalah satu dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan membenci orang yang sombong. Karena itu banyak orang, saudara, ketika dia merasa mampu, dia melakukan sesuatu, maka dia tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Mari kita bertobat, saudara. Lakukan segala sesuatu dengan kita memohon petunjuk kepada Tuhan, ya. Kenapa? Karena banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan banyak hal di hidup ini yang tidak kita mengerti. Karena itu kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu membenci kesombongan. Karena itu jangan kita bersikap seperti bangsa Israel. Ya, orang yang terus berjalan dengan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri, tidak bertanya dan meminta petunjuk Tuhan, itu adalah orang yang sombong dan akan menerima murka dari Tuhan, ya. Tuhan telah memberi kita kekayaan, mungkin hari ini mungkin Tuhan beri kita kesehatan. Ya, saudara bisa bayangkan sedikit saja kesehatan kita terganggu, itu kita sudah benar-benar tidak bisa apa-apa, ya. Beberapa waktu yang lalu saja saya kecapean, saudara, ya, karena keluar kota lalu pulang dan kurang istirahat. Ya, begitu kepala pusing itu rasanya sudah nggak bisa melakukan apa-apa loh. Dan benar-benar harus terkapar, ya, di tempat tidur. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ya, suara saya juga sempat hilang, saudara, ya. Tapi puji Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, waktu itu benar-benar hilang sama sekali, nggak bisa bersuara. Ya, saya berdoa, Tuhan, suara saya ini adalah aset kerajaan sorga loh. Saya pakai untuk memberitakan Injil-Mu loh, Tuhan. Jadi tolong saya, Tuhan. Tiba-tiba, saudara, ya, suara saya muncul lagi. Tadinya sudah tidak bisa sama sekali berbicara. Tapi
makanya kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki ini tuh adalah dari Tuhan. Kesehatan, kalau hari ini Tuhan beri kesehatan, bersyukurlah. Jangan bersungut-sungut, tapi belajarlah bersyukur dengan kesehatan. Kalau hari ini engkau punya harta, punya uang, bersyukur, itu juga anugerah Tuhan. Kalau hari ini engkau masih punya pekerjaan, tidak di PHK, jangan sombong, itu semua karena Tuhan. Semua yang bisa kita nikmati dan lakukan hari ini, semua karena Tuhan. Bahkan maaf saudara, kita masih bisa menghirup udara hari ini, menghirup oksigen. Itu juga adalah kasih karunia Tuhan, dan itu hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi jangan sombong, sebab Tuhan itu membenci kesombongan ya. Tuhan itu tidak menginginkan ya kita mungkin ya bahkan bisa sombong dengan status kita ya, makanya kita harus bertobat. Iya, kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-9 saudara ya. Ayat yang ke-9, tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Ya, pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Betapa sombongnya bangsa ini saudara. Mereka berkata, kalau batu bata itu jatuh, kita ganti dengan batu pahatan. Kalau ada pohon ara, kita tebang saja lalu kita ganti dengan pohon aras yang lebih bagus. Ini adalah sebuah kesombongan yang Tuhan benci dari bangsa ini saudara. Mereka tidak punya sifat kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata begini, maka Tuhan membangkitkan para panglima Resin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka, orang Aram dari timur, orang-orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Saudara yang terkasih ya, ketika kesombongan itu ada dalam hidup manusia, ingat Alkitab berkata, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita percaya semua yang terjadi di hidup ini adalah diizinkan Tuhan. Bahkan seringkali Tuhan akan membangkitkan para panglima Resin melawan mereka. Tuhan yang membangkitkan amarah dari bangsa-bangsa asing itu untuk melawan bangsa Israel. Tuhan yang menggerakkan musuh-musuh mereka. Ya, orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat, mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar saudara. Bahkan di sini dikatakan, sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Selama bangsa ini tidak bertobat, maka murka itu akan terus datang. Penghukuman itu akan terus terjadi. Ya, ini nubuatan yang disampaikan lewat Nabi Yesaya, bahwa ya Tuhan yang akan membangkitkan ya satu kelompok orang yang akan memusuhi bangsa ini, bahkan akan menghabiskan, akan merampas, akan merampok mereka dengan cepat untuk menundukkan mereka saudara ya. Makanya lebih baik kita bertobat dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata ayat yang ke-12, tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Saudara, semua persoalan yang terjadi di hidup kita itu pasti seizin Tuhan. Ya, saya bersyukur hari-hari ini saya mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Saudara, ya saya pengen bacakan satu kesaksian dari seorang subscriber. Ya, dia berkata begini saudara, Shalom Ibu, saya bersyukur ya kepada Tuhan. Tadinya saya tidak suka mendengarkan khotbah Ibu karena suami saya yang mendengarkan khotbah Ibu. Ya, setiap malam suami saya sebelum tidur di tempat tidur selalu mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Ya, dan saya nggak suka ya. Saya ini tadinya saya cuek ya, saya pikir karena saya ini sebenarnya sudah banyak yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami Bu, tapi saya tidak mengerti rencana Tuhan. Lalu ketika satu saat suami saya mendengarkan khotbah Ibu,
Saya juga di tempat tidur mendengar. Saya kaget ketika waktu itu ibu menyampaikan tentang siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus ya. Di situ ibu berkata bahwa orang yang boleh naik ke gunung yang kudus adalah mereka yang bersih tangannya, yang murni hatinya, dan yang tidak membungakan uang dan memakan riba. Saya sedikit tersentak dengan firman itu, Bu. Lalu akhirnya dia berkata, saya seperti disadarkan, Ibu, saya itu tadinya usaha kami adalah membungakan uang. Tadinya kami dari nol, lalu kami membungakan uang, lalu kami berhasil bisa beli rumah, bisa beli segala macam, akhirnya jatuh. Lalu saya coba lagi pinjam uang dan dengan kekuatan saya memulai lagi usaha bisnis itu dan berhasil lagi, Bu. Tapi kemudian jatuh lagi. Lalu saya berusaha bangkit lagi. Untuk dengan kekuatan saya percaya saya pasti bisa. Lalu jatuh lagi, Bu. Sampai akhirnya saya tuh tidak mengerti rencana Tuhan. Sampai akhirnya, Bu, waktu suami saya mendengar itu, saya akhirnya diam-diam mulai mendengar. Lalu di situ saya ditegur Tuhan. Ternyata Tuhan berkata, kebangkrutanmu selama ini lewat bisnismu meminjam dan membungakan uang itu aku izinkan supaya kamu itu tahu bahwa itu aku tidak berkenan. Akhirnya, Bu, saya itu yang tadinya sudah mau cari modal lagi untuk membuka kembali bisnis itu, lalu saya akhirnya mengurungkan karena saya tahu ini teguran Tuhan. Sudah berkali-kali Tuhan menghajar saya tapi saya nggak ngerti. Tapi mulai hari itu saya bertobat dan akhirnya saya membatalkan pinjaman dan untuk usaha itu lagi. Sekarang saya mulai belajar usaha kecil-kecil dan puji Tuhan saya juga diterima bekerja di salah satu perusahaan, Bu. Dan saya bersyukur saya jadi menyadari sekarang, Bu Debbie. Terima kasih, saya tahu Ibu adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menyadarkan saya bahwa selama ini pukulan demi pukulan Tuhan izinkan untuk menyadarkan saya, tapi saya nggak sadar. Tapi sekarang saya sadar, Bu, saya bisnis makanan kecil-kecilan dan puji Tuhan sudah mendapat keuntungan. Dan ternyata memang hidup ini bukanlah soal hanya mencari keuntungan yang besar, tapi ketika kita mampu mensyukuri. Puji Tuhan, saudara. Seringkali ada banyak orang lupa bahwa ujian, persoalan, tantangan tuh seringkali Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita ini mengerti rencana Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan sudah memukul bangsa itu. Dengan segala cara dipukulnya. Didatangkan bangsa asing. Tuhan membangkitkan murka kayak tadi. Diizinkan bangkrut. Bangun lagi, bangkrut lagi, bangun lagi dengan bisnis yang sama. Bangkrut sampai berkali-kali. Nggak ngerti-ngerti maksud Tuhan karena masih punya kekuatan. Masih bisa cari modal. Lalu akhirnya sampai bertobat, saudara. Lalu sekarang hidup mendapatkan ketenangan, hidup rukun bersama dan bersyukur. Di sini dikatakan, saudara, ayat 12 Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Saudara, seringkali Tuhan harus mengizinkan kita ini dihajar. Seringkali Tuhan mengizinkan kita ini diterpa sesuatu yang rasanya berat. Tapi bukankah Alkitab berkata Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya sebagai anak, orang yang disesahnya, orang yang disayang, dianggapnya anak, itu dihajar oleh Tuhan. Justru kalau kita tidak dihajar oleh Tuhan, Alkitab berkata kita adalah anak-anak gampang. Karena itu mari kita belajar, saudara, untuk sungguh-sungguh percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita, sekalipun mungkin itu pahit, tapi itu Tuhan izinkan terjadi agar kita ini mau sungguh-sungguh mengenal jalan-jalan Tuhan dan mau sungguh-sungguh datang dan berbalik kepada Tuhan, saudara. Ayat yang ke-13 berkata, maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada suatu hari juga. Bayangkan, terpaksa Tuhan harus mengerat dari batang, kepala dan ekor, saudara. Firman Tuhan berkata dari ranting juga. Ayat yang ke-14, tua-tua dan orang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor.
Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepalanya. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor, dikerat sama Tuhan. Dihancurkan Tuhan para tua-tuanya, dihancurkan Tuhan. Ya, nabi-nabi yang mengajarkan dusta. Ini mengerikan kalau kita lihat di sini. Para tua-tua yang harusnya menjadi teladan, orang bijaksana tetapi sudah kehilangan hikmat. Mereka akhirnya dikerat oleh Tuhan. Bahkan nabi yang harusnya mengajarkan kebenaran, nabi yang harusnya mengajarkan sesuatu yang benar kepada umat, malah mengajarkan dusta, saudara. Berdoa sungguh-sungguh supaya engkau memiliki kemurnian firman Tuhan. Minta hari-hari ini roh kepekaan dari Tuhan supaya engkau bisa membedakan mana pengajaran yang benar dari Tuhan dan mana pengajaran yang hanya dusta semata. Kenapa? Karena ternyata dari zaman dulu di kitab Yesaya juga sudah ada nabi-nabi yang mengajarkan dusta. Mereka mengajarkan dusta tentang firman Tuhan hanya untuk mendapatkan kepentingan bagi dirinya sendiri, bukan untuk keselamatan umat itu, saudara. Maaf saudara, makanya saya ini agak sedikit keras ya. Banyak orang yang mungkin juga, ya, jangan marah kalau saudara tersinggung dengan firman Tuhan. Jangan marah kalau ada orang-orang yang konseling kepada saya. Ya Bu, saya begini, saya bilang bertobat. Ya, saya hanya memberitakan apa yang benar supaya hidup saudara terhindar dari malapetaka. Ya, hati-hati saudara dengan hidup ini. Mari kita punya nilai kebenaran yang murni supaya kita tidak mudah disesatkan. Di sini dikatakan terpaksa akhirnya Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, berbicara tentang para tua-tua dan nabi sebagai ekor yang mengajarkan dusta, saudara. Ayat 15, sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Ya, dan orang-orang yang dikendalikan mereka juga menjadi kacau. Ya, saudara. Ya, orang-orang yang harusnya mengendalikan bangsa, siapa itu? Para tua-tua, para pemimpin, para pejabatnya, para pendeta-pendetanya. Ini kan orang-orang yang mengendalikan bangsa. Ya, orang-orang yang berdiri dan mempunyai power, mempunyai impact untuk mempengaruhi orang lain. Harusnya mereka berdiri menjadi orang yang membawa kebenaran, tapi ternyata mereka semua menjadi penyesat. Makanya kita di Mesbah Doa setiap hari kita berdoa untuk orang-orang yang punya pengaruh di bangsa ini, saudara. Untuk orang-orang ya di bangsa ini yang bisa mengendalikan bangsa ini. Siapa mereka? Mulai dari presiden, wakil presiden, kita berdoa untuk semua orang yang berpengaruh. Kita berdoa juga untuk para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi orang. Ya, orang itu bisa dibawa kepada ajaran yang sesat. Kalau saya dari dulu memegang prinsip, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi semua orang yang punya pengaruh, harusnya kita dulu ini selamat baru kita bisa menyelamatkan orang. Kita gak mungkin bisa berkata kuduslah kamu sementara kita nggak hidup kudus. Kita nggak mungkin bisa berkata pada orang berubahlah sementara kita ini masih belum berubah. Ya, jadi saudara, kita berdoa supaya hari-hari ini tuh kita punya kekuatan, dan terutama orang-orang yang bisa mengendalikan bangsa ini kita doakan supaya mereka juga punya pengaruh, ya, disertai oleh Tuhan dan hidup dalam kebenarannya Tuhan, supaya tidak terombang-ambing, supaya mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Ya, sebab itu Tuhan tidak bersuka cita, ayat 16, karena teruna-teruna mereka dan tidak sayang kepada anak yatim dan janda-janda mereka, sebab sekalinya mereka murtad dan berbuat jahat dan setiap mulut berbicara bebal, sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Bahaya sekali, saudara. Akhirnya Tuhan murka bahkan kepada keturunan-keturunannya. Anak-anak teruna-terunanya juga dimurkai Tuhan karena bangsa ini, ya, pemimpinnya sudah penyesat, orang-orangnya mau juga dikendalikan dan mereka mau juga dikacaukan dan disesatkan. Mari hari-hari ini kita berdoa supaya kita punya roh penimbang, roh kepekaan. Jangan sampai murka Tuhan teracung dan tidak ada yang mengobati dan mengampuninya. Mari saudara, kita mau terus mencari Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang benar.
Tuhan yang senantiasa mau bersama-sama dengan kita, Tuhan yang senantiasa mau terus menyertai kita dan mau terus beserta dengan hidup kita. Mari kita sama-sama mau merenungkan firman ini, saudara. Kita mau berkata pada Tuhan, jadikan kami orang-orang yang taat dan mau bertobat supaya murka-Mu tidak turun atas hidup kami. Selamanya kami mau menyenangkan Engkau, Tuhan. Tekad kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan, selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami tidak ingin hidup dalam kesombongan. Kami tidak ingin hidup di dalam keangkuhan tinggi hati. Karena memang sesungguhnya kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami tidak punya kuasa apa-apa bahkan terhadap diri kami sendiri. Bahkan terhadap nafas hidup kami. Kami tahu kalau kami masih bisa bernafas hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami. Mampukan kami untuk selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami mau merendahkan diri di kaki Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami Bapa. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tanganmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan yang Kau butuhkan, bahkan Engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan, dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.